Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus Sekarang sensitifnya sudah hilang dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini, itu anak-anak. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan di kediaman Pak Jokowi pada waktu silaturahmi Hari Raya setelah dari rumahnya Pak Prabowo ini membuat kita ini bingung. Pernyataannya kita harus melakukan ataupun melontarkan kritik dengan sopan, menyatakan dengan sopan. Tapi untuk orang lain kayaknya Opung ini mengatakan, yang kita tahu Opung ini suka membuat pernyataan yang tegas, lugas, to the point. Agak bukan dalam etika halus begitu atau sopan. Tapi kalau saya lihat di sini, Opung membela Pak Jokowi dengan Prabowo karena apa? Karena udah mulai Anies membuat gerah, membuat meradang pemerintahan sekarang dan juga Mulyono. Tapi kalau kita lihat di sini nanti yang akan saya beberkan kepada kawan-kawan, pertanyaannya apakah Opung Luhut tidak jerah dirujak Anies Baswedan? Loh, kok begitu? Lihat dulu statement Opung Luhut ini setelah menghadiri Hari Raya di tempat Pak Jokowi. kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Menurut saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Berkaitan dengan data dan pelanggaran konstitusi, tidak. MK memutuskan keputusan nomor 90 yang menjadikan Gibran menjadi wapres itu tak pelanggar konstitusi. Siapapun tahu itu sesuai dengan konstitusi kan. Kemudian mengkritik dengan sopan. Sopannya sesuai dengan budaya kita. Karena pengamat ini tak mengkritik dengan punya data katanya kan. Ini kalau saya lihat di sini karena kritikan Anies Indonesia gelap. Terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Pernyataan mahasiswa kemarin itu Indonesia gelap kan ditanggapi Luhut dengan cara sopan katanya tadi itu. Dengan cara sopannya bagaimana? Bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Urutan peristiwanya Anies Baswedan mengadakan ceramah di markas UGM, kampus UGM. Dia mengatakan UGM agak gelap sekarang kan, artinya dia mengkritik secara sopan lah itu Anies Baswedan kan. Apa kurang sopan Anies Baswedan? Apa kurang keras begitu kan? Makanya Luhut menyentil pada waktu Idul Fitri. Bulan puasa, Anies Baswedan mengadakan ceramah menyentil hal itu. Luhut sebelumnya menyikapi masalah mahasiswa itu dengan kesopanannya. Kesopanan budaya timur kita. Begitu cara Luhut. Sementara Anies Baswedan dengan mungkin sopan atau tidak sopannya terserah penilaian Luhut. Jangan Anies Baswedan ini mengeluarkan pernyataan yang tak sesuai data. Kalau Anies Baswedan tak sesuai data, itu namanya tidak sopan, tidak sesuai dengan budaya timur. Makanya keluar statement setelah Idul Fitri sudah di luar koridor. Ada pertanyaan lagi muncul, apakah Luhut Binsar Panjaitan ini tak jerah dirujak Anies Baswedan dengan kesopanannya tersebut? Di mana letak kesopanan dalam tanda kutip nih? Nih, perhatikan sama kawan-kawan. Agak resisten dengan Ya, kalau dia resisten dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia.
Kalau mau duduk, duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Itu adalah peristiwa masalah rencana Anies Baswedan pada waktu menjadi gubernur Jakarta, mau menutup reklamasi pantai, mau mencabut izin reklamasi pantai, di mana reklamasi pantai tersebut adalah bagian-bagian keuntungan bagi-bagi antara oligarki, menguntungkan oligarki, kemudian membuat masyarakat Jakarta menderita. Nelayan-nelayan tak bisa melaut lagi, kan itu ceritanya, sehingga warga Jakarta terzolimi gara-gara reklamasi pantai. Tapi dengan kesopanan tersebut, kesopanan Luhut untuk menghalangi pencabutan izin reklamasi pantai tersebut, Anies Baswedan tak bergeming. Anies cabut izin reklamasi pantai itu. Kita tidak berencana meneruskan. Seluruh 13 pulau ini dicabut izinnya. Dengan pidato penutup yang merujak siapapun yang ingin menganiaya rakyat Jakarta berhadapan dengan Anies Baswedan. Kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Sejarah mungkin kembali terulang. Begitu Luhut sudah turun tangan, artinya dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat berbahaya lagi. Dan Anies tidak akan berhenti sampai di situ. Seperti dia menutup reklamasi pantai yang dijanjikan pada waktu kampanye malahan lagi. Pada waktu dia jadi gubernur itu dihajarnya. Mungkin siap-siaplah Bang Luhut lebih keras membela Mulyono, membela Jokowi dengan Prabowo dengan kesopanannya. Tapi biasanya kesopanan ala Luhut ini yang sudah-sudah sejarah membuktikan. Kesopanan ini tak berhasil membela apapun.